kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Pasti sudah siap ibadah ya Kak semuanya? Sudah dong. Ya, kita bertemu lagi di hari Minggu tanggal 13 Maret 2022. Ada Kak Rosi, ada Kak Elmi, ditemani oleh Sintua J. Boruna Pitupulu dan juga pemusik dari Bang Endo. Nah adik-adik sudah siapkan untuk kebaktian sekolah minggu? Kita duduk yang manis. Disiapkan apa lagi Kak? Alkitabnya. Jangan lupa bajunya yang rapi, jangan baju tidur ya Kak. Iya betul, pasti sudah pada mandi. Yuk kita siapkan hati kita mau mulai saat teduh dipimpin oleh Inang Sintua. Adik-adik yang manis, sebelum kita mulai ibadah kita minggu ini, kita bersaat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagu dari buku ND Sekolah Minggu nomor 25 judulnya Mari kita bersukaria. Ayo Ya. adik-adik, kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita bersukaria, jangan lupa tersenyum. Mari kita bersukaria. Bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta Semesta itu haleluya. tepuk tangan wajah
Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya. Marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik, mari duduk kembali ya. Sekarang kita mau mendengarkan hukum Taurat. Ya adik-adik, sekarang kita mendengarkan hukum Taurat. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hukum Taurat yang kelima. Kita bersama-sama mengucapkannya adik-adik ya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Kini marilah kita bersama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita bernyanyi lagu Tanganku Namet-net. Marilah kita berdoa untuk mengakui dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk kembali.
Kita akan membaca epistel yang terambil dari ayat bulanan kita di bulan Maret 2022 ini, yakni yang tertulis dalam Mazmur 50 ayat 15. Ayo adik-adik, Alkitabnya dibuka. Yuk adik-adik, Mazmur 50 ayat 15. di perjanjian lama ya. Iya, jangan sampai salah. Sudah adik-adik, kita akan membacanya bersama-sama. Berserulah kepadaku Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. dan engkau akan memuliakan aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Amin. Kita bernyanyi kembali. Ya, adik-adik, kita bangkit berdiri. Dan menyanyikan lagu Yesus Mengasihiku. Terus Mengasihiku, Alkitab Mengajarku meski ku kecil lemah, tapi aku miliknya. Tuhanku sayang padaku, aku miliknya menurut Alkitab. ayat selanjutnya. Yesus mengasihiku, Dia mati bagiku, pintu surga dibuka, dosaku dihapusnya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, aku miliknya menurut Alkitab. Marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik duduk. Ya, Adik-adik duduk adik-adik kembali duduk ya. kembali. Saatnya kita membacakan apa nih Kak? Warta Sekolah Minggu. Oke, Yuk disiapkan telinganya ya. Yang pertama, bagi Amang Inang dan adik-adik yang ingin mengetahui informasi sekolah minggu, dapat join di Facebook kami, Maranatha RL, dan IG kami, SMHKBP Maranatha Rawalumbu. Iya, betul. Yang kedua, mengingatkan kepada adik-adik di rumah untuk tetap ibadah online.
ya, walaupun kita belum bisa bertemu secara fisik di gereja atau di sekolah, gedung sekolah minggu, kita tetap ibadah ya. Selamat datang untuk adik-adik sekolah minggu yang baru bergabung agar tetap rajin ibadah sekolah minggu. Selamat datang. Yang keempat, adik-adik jangan lupa untuk juga selain ibadah sekolah minggu melalui YouTube, ada juga setiap harinya ya Kak. Iya. Ada ibadah renungan harian dari Inang dan Amang Pendeta. Jadi setiap hari Senin sampai Sabtu jangan lupa tetap di YouTube channel Sekolah Minggu. Yang kelima, bagi adik-adik yang punya talenta seperti bernyanyi, menari, atau bermain musik, adik-adik bisa memberikan video persembahan pujian untuk ditampilkan. Jangan Iya. lupa memberitahunya ke kakak dan abang sekolah minggu. Iya betul, seperti nanti setelah ini nih ada persembahan pujian dari teman-teman kita. Yang keenam, untuk adik-adik yang sedang sakit atau papa mamanya sedang sakit, atau sudah mulai membaik dan sedang dalam masa penyembuhan, kita semua berdoa agar semoga adik-adik cepat sembuh dan keluarga cepat sembuh dan Tuhan berkati penyembuhannya dan tetap semangat. Tetap semangat. Oke, yang ketujuh, selalu terapkan prosedur kesehatan 5M. Apa aja itu Kak? Menjaga jarak, Mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. iya kalau bisa di rumah aja nggak apa-apa ya, di rumah dulu ya. Iya betul. Yang ke-8, terakhir adik-adik. Untuk adik-adik yang berulang Ulang tahun dari tanggal 7 7 Maret Maret sampai 13 Maret, kakak abang sekolah minggu, Amang Inang Situa, Amang Inang Pendeta mengucapkan Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekian Warta Sekolah Minggu. Sekarang kita mau mendengar persembahan pujian. Ya, betul, dari teman-teman. adik-adik sekolah minggu. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Semoga kalian sehat-sehat ya, sama seperti saya. Nama saya Katrin Kristia dari kelas Pratama 2. Hari ini saya akan membawakan lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Dadah. Adik-adik, Ya, setelah kita mendengar persembahan pujian tadi, kita akan bernyanyi firman Tuhan ku dengar. sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian. Firman Tuhan ku dengar.
Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, itulah yang melampaui segala akal dan pikiranmu, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Sehat? Penuh sukacita? Amang Pendeta yakin kita semua dalam sukacita menyambut, mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita, buka Alkitabnya ya. Semua membuka Alkitab. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada hari ini, Minggu tanggal 13 Maret 2022. Dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Saya akan membacakan untuk kita anak-anak sekolah minggu mengikutinya dengan baik dan jelas. Memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini, supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu, supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkanlah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya, sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang sudah pernah membagikan makanannya kepada temannya? Ada? Iya, pasti semua ya. Siapa yang pernah meminjamkan alat-alat tulis ke teman-temannya ketika temannya lupa membawa alat-alat tulisnya dari rumah? Ada? Pasti semua ya, yang memiliki dipinjamkan kepada temannya. Sehingga semua merasakan sukacita. Yang tidak memiliki roti ketika anak-anak kami sekolah minggu mau berbagi ke teman-temannya yang tidak memiliki roti, mereka akan merasakan sukacita yang luar biasa. Ya. Yang tidak memiliki pena ketika di sekolah atau alat-alat tulis, pensil, mungkin penggaris, alat-alat gambar, ketika kita mau berbagi akhirnya mereka ikut boleh belajar dengan baik. Nah, itulah pentingnya berbagi. Sekarang kita belajar dari tokoh Alkitab yang sangat terkenal ya. Dia mau berbagi, yang aturan haknya dia berbagi kepada orang-orang yang lapar, orang-orang yang miskin. Siapa itu? Namanya siapa? Elisa ya. Elisa murid siapa ya? Murid dari Elia. Ya, pintar-pintar semua anak-anak Tuhan ini ya. Ya, Elisa sebagai hamba Tuhan, diutus Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala perkataan Allah disampaikan oleh Elisa kepada bangsa atau umat Tuhan, umat Israel, orang-orang percaya, orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Saat itu terjadi kelaparan ya. 7 tahun musim kemarau sehingga mereka tidak menanam dan tidak menuai, akhirnya terjadilah kelaparan di berbagai daerah. Termasuk di mana Elisa berada, terjadi di situ kelaparan yang luar biasa, tidak ada makanan. Siapa yang sudah pernah merasa lapar? Ada yang pernah merasa lapar? Pasti ada. Siapa yang pernah tidak makan 1 hari? Ada? Kayaknya belum ada ya. Terlambat aja makan 1 jam udah lapar, udah sakit rasanya, perut ini panas gitu ya.
apalagi 1 hari tidak makan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, ada berapa orang tadi yang mengikuti Elisa yang mereka kelaparan? Ada berapa? Ada 100 orang. Iya, 100 orang. Bagaimana memberikan makan 100 orang? Pasti makanan yang harus disediakan banyak ini. Padahal persediaan makanan Elisa dan murid-muridnya nggak ada. Sebanyak untuk 100 orang, untuk mereka aja nggak ada. Tapi puji Tuhan ada yang panen gitu ya. Ada yang menerima berkat, ada yang panen, meskipun sangat sulit mungkin panennya, tapi ada hasil panennya. Kemudian yang panen itu membawa ke hamba Tuhan, ke hadapan Elisa, apa yang menjadi bagian daripada hamba Tuhan. Iya. Jadi kami hamba Tuhan hidup dari gereja, dari pemberian Tuhan gitu. Ya, para hamba Tuhan seperti itu yang melayani Tuhan, para pendeta. Tahu pendeta ya? Ada Bible Pro, ada guru jemaat, ya. Ada evangelis, ada diakones yang ditempatkan gereja kita dari kantor pusat harus boleh menikmati berkat Allah dari mana dia ditempatkan untuk melayani. Demikian juga Elisa, dia makan, dia boleh hidup menikmati makanan adalah dari orang-orang percaya. Di mana dia berada, orang-orang percaya datang menghantarkan apa yang menjadi kebutuhan Elisa. Nah, saat itu ada 100 orang yang kelaparan. Lalu Elisa mengatakan ketika ada yang menghantar 20 roti jelai ya, 20 yang kecil-kecil gitu, bayangkan. 20 roti yang kecil-kecil. Lalu Elisa mengatakan kepada murid-muridnya, bagikan ini supaya mereka makan. Lalu murid-muridnya apa yang mereka katakan? Gimana ini guru? Gimana kami memberikan makan untuk 100 orang padahal roti kami yang dihantar oleh umat tersebut hanya 20 roti jelai yang kecil-kecil. Enggak mungkin mereka dapat berbagi ini, 100 orang berbagi. Gimana 20 roti kecil-kecil dibagi 100 orang? Enggak bakalan cukup, enggak bakalan kenyang. Lalu kata Elisa, berikan mereka makan. Karena ada firman Tuhan, mereka harus makan dan akan ada sisanya gitu. Nah, mereka harus makan. Nah, coba lihat anak kami dikasih Tuhan Yesus Kristus. Bagian daripada Elisa diberikan kepada yang 100 orang itu. Karena apa? Karena Elisa mau berbagi berkat yang dari Tuhan dibagikan kepada mereka yang lapar. Itu. Lalu setelah dibagikan apa ceritanya? Mereka kenyang, bahkan ada sisa karena firman Tuhan berkata akan ada sisa. Mereka sudah makan, akan ada sisa lagi. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbagi kue atau yang berbagi sesuatu kepunyaannya kepada teman-temannya dengan senang, dengan sukacita, pasti tidak akan kekurangan. Pasti Tuhan akan menambah-nambahkan berkat kepada kita, berkat kepada orang tua kita, ya. Orang tua kita semakin diperkaya oleh Tuhan sehingga orang tua kita mampu membeli kue atau makanan yang lebih enak lagi untuk boleh kita bagikan lagi kepada teman-teman kita. Maka jangan pelit gitu ya, harus mau berbagi. Nah, sekali lagi Amang tanya, ayo angkat tangannya meskipun Amang pendeta tidak bisa melihat adik-adik kami, anak-anak kami karena beribadah di rumah masing-masing, tapi Tuhan tahu gitu ya. Tuhan tahu, maka saya bertanya sekali lagi, siapa yang suka berbagi? Iya, ternyata banyak yang suka berbagi ya, pasti. Dan semua kita harus mau berbagi, Amang pendeta, kakak-kakak guru sekolah minggu, inang sintua, pemusik, semua kita harus mau berbagi karena kita adalah anak-anak Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan semua kebutuhan-kebutuhan kita ya. Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Artinya anak-anak kami percaya kepada Tuhan, lakukan firman-Nya, apa yang difirmankan diperintahkan oleh Tuhan, bermurah hatilah, berbagilah, kasihilah sesamamu gitu ya. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu yang harus kita kerjakan. Jadi kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu khawatir akan apa
yang akan kita makan besok atau selanjutnya, karena Tuhan sudah menyediakannya untuk kita, gitu kan? Melalui pekerjaan orang tua kita, berkat-berkat Tuhan mengalir ke mereka sehingga orang tua kita disanggupkan menyediakan makanan yang enak-enak bagi kita ya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jangan ragu, jangan pelit, jangan takut ya. Berbagilah kepada sesama. Ketika mereka terlebih yang tidak memiliki, tidak mempunyai, bagilah apa yang kamu punyai kepada mereka. Ketika anak-anak kami memiliki 2 roti misalnya, bagi gitu ya. Berbagi itu enak. Berbagi itu luar biasa ya. Semakin kompak, semakin mengasihi, semakin banyak teman gitu ya. Nah, ketika kita nanti tidak memiliki, teman-teman kita akan berbagi, membagi kepada kita. Itu pastinya ya. Maka bagilah, maka kamu akan dibagikan. Nah, semua disempurnakan. Nah, itulah firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini di minggu ini. Mari berbagi, mari bermurah hati, mari berbuat baik. Karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita, sudah melayani kita dengan baik ya, sudah memberikan pengampunan dosa bagi kita, sudah mengampuni kita. Oleh sebab itu, anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semangatlah ya, berbagilah ya, jangan pelit ya. Ya, semoga Tuhan memberkati kita. Mari bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang indah hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu. Sebagaimana Elisa mau berbagi yang menjadi miliknya, berkat yang Tuhan berikan kepadanya melalui umat-Mu. Elisa membagikan kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang lapar. Dengan kesungguhan Elisa berbagi berkat Tuhan, saudara-saudaranya yang berada di sekitarnya dikenyangkan oleh roti, bahkan tidak kekurangan, ada sisanya. Engkau Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Engkau Tuhan mampu mengatasi sulitnya persoalan, baik bagi saudara-saudara kami yang tidak memiliki makanan, tidak memiliki rumah, atau yang memiliki keterbatasan. Engkau sanggup memberikan sehingga kami mempunyai, sehingga saudara-saudara kami mempunyai. Dan anak-anak kami sekolah minggu sudah kami beritakan firman Tuhan bagi mereka, supaya mereka terbiasa, terdidik untuk berbagi. Jika mereka memiliki roti, hendaklah mereka mau berbagi kepada sesama temannya, terlebih kepada teman yang tidak memiliki roti. Jika mereka memiliki 2 atau 3 alat tulis, hendaklah mereka mau meminjamkannya kepada teman-teman di sekolah yang lupa membawa alat-alat tulisnya. Sehingga dengan mau berbagi, berbelas kasihan, bermurah hati, semuanya menjadi dikuatkan, disempurnakan, dan beroleh sukacita. Terima kasih Bapa di sorga, indahnya kebenaran firman-Mu akan menuntun kami untuk menjadi anak-anak yang lebih baik lagi ke depan, yang beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus sanggup menyediakan segala keperluan-keperluan kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah anak-anak kami sekolah minggu yang sakit Tuhan pulihkan, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, semuanya kiranya Tuhan sembuhkan. Kakak-kakak guru sekolah minggu juga Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Ya, adik-adik, ya Kak Elmi, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya. Firman Tuhannya apa tuh Kak? Kita harus berbagi sama sesama, nggak boleh pelit ya adik-adik. Jangan pelit. Kalau ada mainan, dibagi sama temannya boleh, sama adiknya boleh. Nggak cuma harus dibagi, dipinjam pun juga boleh adik-adik. Iya betul. Tapi kita tetap juga punya ya. Iya. Nah, adik-adik kita mau sekarang giliran untuk berbagi, untuk memberikan persembahan kita. Jangan lupa berkatnya dari Tuhan juga diberikan ke gereja. Yuk kita bernyanyi dari PKJ 146, judulnya Bawa persembahanmu.
Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan menutup acara kita ini, ibadah minggu kita ini. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Ya adik-adik, sekian ibadah hari Minggu hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti ibadah minggu depan dan juga ibadah renungan setiap hari ya. Iya. Oke, adik-adik, kakak dan abang sekolah minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.